ngomong-ngomong soal surat peringatan kan waktu Habib pertama keluar, kemudian bicarakan soal darurat kebohongan kan dapat peringatan juga kabarnya. Ya, itu peringatan pertama ya? Ya, informasinya seperti ada itu. Ada apa tertulisnya gitu? Surat peringatan pertama. Surat peringatan lah gitu seperti itu. Surat peringatan dan maksudnya memperingatkan supaya Habib lebih menjaga dalam hal tadi gitu kan. Meskipun sebenarnya kita kadang bingung apa yang diperingatkan gitu loh. Habib nggak menunjuk hidung siapa, nggak mengatakan siapa, nggak mengatakan di negeri mana gitu kan, maksud saya negeri umum banget, umum sekali gitu. Kalau memang terburuk akhirnya Habib harus terpaksa masuk lagi karena pembebasan bersyaratnya dilanggar gitu, versi mereka pelanggarannya gitu. Itu seperti apa? Habib harus masuk sampai kapan, bagaimana? Ya sampai 2023. 2023 bulan apa? Bulan Juli di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saya punya tamu siang ini nggak berkenalin sih sebetulnya sih ya, namanya Aziz Yanwar. Aziz, sehat ya? Alhamdulillah. Aziz Yanwar ini pengacara muda yang sepak terjangnya udah terbukti, udah proven, bukan omdo ya. Beliau banyak dampingi para aktivis, ulama khususnya, juga habaib yang disandung masalah ya, bukan kesandung masalah ya. Disandung masalah ya. Selain Habib Rizik Syihab, siapa lagi yang dibantu tangani, Jis? Kita sama teman-teman tim itu ada Habib Bahar. Habib Bahar, ya betul. Terus dulu Ustadz Bahtiar Nasir. UBN juga ya, waktu awal dulu ya? Iya, Oke, terus ada Pak Haji Munarman. Oh iya, Bang Haji Munarman. Terus ada Ustadz Edi Mulyadi. Ini trio Pak Ustadz Martok Bas segala macam? Enggak ikutan ya, itu gengnya lain lagi ya? Iya, cuma ya kita saling koordinasi juga, ada juga seperti itu, sama beberapa setiap aksi demo biasanya. Iya. Jadi ini Mang Aziz ini udahlah, nggak usah tinggalin lagi. Dan saya kira kalau tampil podcast sama saya baca komentar itu ngiri gitu. Karena podcast apalagi mama tuh pada aduh Bang Aziz mana ganteng soleh lah. Gua kapan dipujinya nih? Kita beberapa kali ya. Ini mbahnya ganteng. Oke, tapi kali ini kita agak serius sedikit ya. Kita masih bicara seputar Habib Rizik Syihab, wabil khusus seputar KM50 ya. Karena kita tahu beberapa hari ini video Habib dari Petamburan itu viral, walaupun sebetulnya itu dari saluran resmi ya, dari IBTV ya, Islamic Brotherhood. Kemudian oleh entah siapa teman-teman netizen ada yang dipangkas, dipotong segala macam, ada juga teman yang langsung mengupload di channel dia segala macam, tapi itu bantu menyebarkan ya. Nah, dari cerita Habib khususnya yang terakhir itu kalau nggak salah 57 menit lebih, saya dapat kiriman dari Aziz juga. Itu cukup detail ya. Betul. Cukup detail ya. Walaupun kemudian ada masalah-masalah dikit nggak tuh soal pidato Habib soal ini? Iya. Yang kira-kira mengganggu PB-nya, pembebasan bersyaratnya beliau. Iya, sebenarnya mungkin ada keberatan sana sini atau sedikit pro dan kontra gitu kan. Tapi kalau menurut kami, bukan menurut kita semua ya, pro dan kontra itu kan ada sesuatu yang wajar ya dalam iklim demokrasi. Kita lagi Piala Dunia nih, pasti ada yang megang Brazil, ada yang Argentina gitu kan, ada yang Perancis. Itu kan pro dan kontra gitu kan. Artinya nggak bisa dalam iklim demokrasi itu pro dan kontra itu dijadikan alasan untuk membuat atau membungkam pihak lain seperti itu. Itu menurut saya hal-hal yang mencederai dari demokrasi itu sendiri dan menunjukkan kita tidak konsisten dan itu melanggar undang-undang. Gitu. Jadi maksud saya pro dan kontra itu wajar gitu kan, sepanjang itu tidak mengatakan bohong, tidak menyinggung pihak lain. Maksudnya secara pribadi ya, tidak menyerang, apalagi ada hinaan, cacian, makian gitu kan. Dan alhamdulillah bukan fitnah gitu ya. Iya, bukan hoax tadi kan gitu. Artinya menurut saya pro dan kontra itu sangat wajar karena kan kita mau membangun bangsa yang masyarakat dan bangsa yang kritis, yang mempunyai intelijensia di atas rata-rata, mempunyai daya pikir dan juga
pola pikir yang memang komprehensif dan maju ke depan. Kalau kita dibungkam harus satu pendapat semua, otoriter, yaitu kita kontra dengan cita-cita kita kan, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Konfliknya sekarang yang sudah dialami melalui pengacara lah, ada nggak dari mana, dari siapa yang menyiapkan keberatan atau ingetin Bib, tolong kasih tahu Pak Haji, Habib ini masih begini, kita ada nggak? Iya, sebenarnya ada juga gitu kan, karena memang di poin-poinnya adalah satu pro dan kontra ya. Ini dugaan kami ya gitu kan, pro dan kontra. Kemudian juga membuat sesuatu yang out of the box gitu loh. Jadi misalnya orang harusnya berpikir seperti ini, ya itu tadi sebenarnya ujungnya sama, ujungnya membungkam pola pikir yang kritis, membungkam sesuatu yang memang dilindungi undang-undang sebenarnya, yaitu kita berpikir dengan cara-cara yang memang semakin menunjukkan kecerdasan kita gitu kan. Sekarang kita bicara fakta, bicara analisa gitu kan, dan bicara hal-hal yang memang menjadi ruang publik terbuka gitu kan, diskusi publik itu. Kan di negeri ini kan penguasa kan tidak hukum itu kan nggak serta-merta seperti yang tertulis, ya kan? Seperti itu. Banyak aja celah atau cara buat pengusaha untuk mengkotak-katik, melipat, menjungkir balikan hukum untuk membungkam tadi kan. Jadi yang saya tegaskan bahwa sebenarnya ini yang dikatakan Habib dalam video tersebut ya, Ustadz Edi dan pemirsa sekalian, itu isinya itu fakta-fakta. Kemudian isinya sumbang saran dan juga masukan gitu kan, nggak ada isinya kebencian, agitasi, kemudian isinya memprovokasi, nggak ada gitu loh. Adapun masalah masukan kepada atau saran kepada institusi lain itu masih dalam lingkup yang wajar. Namanya orang ngasih saran gitu kan. Kan orang itu bisa maju, suatu pihak itu bisa maju, bisa jadi bagus. Itu kan karena apa? Karena masukan dan saran, gitu kan. Kan ada peribahasa atau apa tuh yang kalau kita bisa hancur karena pujian kan. Jangan kita itu jangan ABS gitu loh, jangan kebiasaan asal bapasan udah kita puji-puji terus. Dan jangan lupa Habib juga, sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah nih, dalam acara itu juga selain kasih saran, masukan dan fakta, itu juga mendukung serta memuji betul institusi, dalam hal ini pihak kepolisian gitu loh. Artinya memang betul-betul dicintai oleh Habib gitu institusi ini. Makanya Habib ngasih sumbang, ngasih saran, kemudian meluruskan dan juga memberikan pujian. Nggak ada masalah sebenarnya ya, seperti itu. Saya ingin kembali ke alam nyata lagi, bahwa bukan berarti Haji Sedi nggak alam nyata, itu semua nyata, tapi di tengah SSK suka-suka kami kami itu mereka ya, suka-suka kalian gitu. Ini kan sering sekali lah apa yang kita bilang itu nggak bisa. Nah ini mohon maaf, kemungkinan terburuk lah, seandainya walaupun Ajis bilang ini karena cinta, karena fakta segala macam, seandainya mereka tetap merasa ini jadi masalah, apa kemungkinan terburuk bagi Habib dalam kaitan pembebasan bersyaratnya ini? Kemungkinan terburuk ada surat peringatan. Ya, ada surat peringatan terkait hal-hal yang memang menjadi keberatan pihak-pihak lain tadi gitu kan. Tapi perlu digarisbawahi, kan lucu kalau misalnya kita memberi masukan kepada Ustadz Edi yang keberatan misalnya Habib Bahar, kan nggak lucu gitu loh. Kita ngasih masukan ke Polri tapi yang keberatan pihak lain gitu loh, kan aneh gitu kan maksud saya. Tanya pihak lain ya, saya nggak tahu soalnya. Nah artinya saya mau tegaskan bahwa itu pun sebenarnya Kapolri kan bilang kritik kita dong, kan begitu kan, kita dikritik. Dan Habib saya tegas bawahi bukan mengkritik, tapi ngasih sumbang saran, kemudian memuji, gitu loh seperti itu. Jadi Habib belum sampai kritik. Tahu sendiri kalau Habib kritik kan. Kritiknya Habib beda sama kita, ngomong-ngomong soal surat peringatan kan, waktu Habib pertama keluar, kemudian bicarakan soal dakwah kebohongan, kan dapat peringatan juga kabarnya. Ya, itu peringatan pertama ya? Ya, informasinya seperti itu. Apa tertulisnya gitu? Surat peringatan pertama. Surat peringatan lah gitu seperti itu. Surat peringatan, dan maksudnya memperingatkan supaya Habib lebih menjaga dalam hal tadi gitu kan. Meskipun sebenarnya kita kadang bingung apa yang diperingatkan gitu loh. Kecuali Habib mau mengatakan darurat kebohongan, kenapa? Contohnya Ustadz Edi Mulyadi itu tukang bohong, begitu kan? Nah baru nggak nyebut, artinya gini loh.
menurut saya kupingnya terlalu tipis kalau ini. Bukan tipis lagi ya, terlalu tipis gitu loh. Maksudnya Habib nggak menunjuk hidung siapa, nggak mengatakan siapa, nggak mengatakan di negeri mana gitu kan. Maksud saya negeri umum banget, umum sekali gitu loh kan. Artinya memang yang dikatakan Habib ini kan bagian dari tugas beliau sebagai guru, dakwah dan dai. Tugasnya asimilasi ini kan fungsinya, bukan tugasnya kan membaurkan Habib sebagai sesuai dengan profesinya. Kalau pengusaha ya dibaurkan dengan dagang, dengan usaha. Kalau dia dai ya dibaurkan dengan masyarakat, dengan dakwah-dakwah. Dan menurut saya sampai detik ini sepengetahuan kami, dakwah Habib ini tidak kontraproduktif dengan memang program-program Bapak. Ya, saya setuju dengan Ajis kalau kita bisa dengan sangat mudah mengikuti Habib Rizik Syihab lewat IBTV, Islamic Brotherhood, dan itu memang satu-satunya saluran resmi dari Petamburan ya. Karena kalau Habib itu tamunya setiap hari, saudara sekalian, setiap hari dan ratusan. Rabu itu khusus mama, hari lain bapak-bapak, dan itu bisa 2 gelombang, satu gelombang bisa 700, bisa 1000 orang. Rabu kemarin saya nyelonong ke sana karena ada perintah aja sebetulnya, ambil dong live dong gambar mobil itu kan, itu 1200 mama. Luar biasa. Saya sebetulnya nggak boleh, cuman karena ada izin khusus boleh ngambil, dan tidak ngambil gambar Habib atau waktu Habib bicara sama sekali tidak. Saya hanya benar-benar fokus ke mobil, saya keluar. Karena memang nggak boleh, khawatirnya namanya orang ngomong kan ada masalah apa-apa lalu digoreng di luar. Jadi kalau lewat IBTV, Islamic Brotherhood TV, ya sudahlah. Nanti kalau orang mau potong-potong segala macam ya nggak bisa kita cegah juga. Dan perlu saya sampaikan sebenarnya sedikit Ustaz. Jadi Habib ini luar biasa ya, bersama kami tim itu tanpa diminta. Kita berkomitmen tidak pernah mau melayani podcast atau wawancara wartawan siapapun gitu kan. Artinya kita channelnya tadi hanya lewat IBTV, itu pun tidak ada yang live sepengetahuan kami gitu kan. Dan juga itu tidak, padahal sebenarnya tidak ada larangan untuk Habib podcast, wawancara, roadshow, itu nggak ada. Dari pemerintah maksudnya larangannya? Dari aturan Bapas gitu kan. Tapi memang Habib berkomitmen, artinya menjaga semuanya gitu kan. Jaga yang kuping-kupingnya tipis nih, ya udahlah gitu kan. Habib sudah cukup sangat mengalah dalam hal ini menurut saya gitu kan, menurut kami. Dan juga Habib beberapa kali mendukung semua program-program pemerintah dan begitu percaya betul dengan penegakan hukum. Artinya semua nih tadi misalnya keberatan, Habib minta kalau ada hal-hal ini ajukan surat. Ada hal-hal yang memang ini semuanya konstitusional dan benar-benar taat hukum. Meskipun yang beliau alami, sepengetahuan kita bersama kan banyak yang di luar. Iya, di luar jalur hukum gitu maksud saya. Jadi di tengah ketidakadilan yang kita lihat beliau alami, tapi beliau tetap mempercayakan keadilan itu kepada penegak hukum. Menurut saya ini adalah contoh yang luar biasa, yang memang harus kita apresiasi. Dan saya sebenarnya menunggu nih apresiasi dari pihak pemerintah terkait teladan Habib terkait dengan penegakan hukum ini. Beliau sangat percaya betul pada penegakan hukum dari aparat dan juga tempuh cara-cara konstitusional. Bahkan tadi tanpa diminta pun Habib menjaga betul, tidak podcast, tidak wawancara, tidak gitu. Just satu lagi soal peringatan. Ini saya ingin betul-betul yang terburuk. Kalau memang terburuk, akhirnya Habib harus terpaksa masuk lagi karena pembebasan bersyaratnya dilanggar, gitu. Versi mereka pelanggarannya gitu. Itu seperti apa? Habib harus masuk sampai kapan, bagaimana? Ya sampai 2023. 2023 bulan apa? Bulan Juli dipotong, berapa bulan sudah dijalani sejak waktu keluar itu. Oh, disimpan lagi ya? Iya, saya sebagai alumni yang sama di Rutan Barat sama Habib itu memang luar biasa. Saya saksi sejarah, saksi mata bagaimana blok narkoba tempat Habib ditahan itu telah tanda kutip disulap begitu rupa menjadi semacam, ini istilah saya, pesantren. Karena Anda tahu kalau saya di blok pidana umum itu orang dapat ancaman hukuman tuh kayak saya lah, paling top kemarin ancaman hukuman 4 tahun ya, vonis 7,5 bulan. Yang lain-lain tuh vonis paling banyak 2 tahun tuh udah maksimal, 2 tahun tuh maksimal umumnya ya. Habib bilang kalau di sini ada angkanya. Kalau di narkoba hukuman nggak pakai angka, kenapa? Seumur hidup nggak pakai angka ya. Jadi Anda bisa bayangkan orang yang dihukum seumur hidup seperti apa, bagaimana di sana, apalagi mereka narkoba. Tapi Allah kirimkan Habib di sana membuat mereka tuh banyak yang bertaubat, menjadi mu'alaf,
tatonya di mana-mana banyak banget. Saya berkali-kali ketemu mampir ke kamar Habib dengan izin karutan. Itu bahkan Habib selain pengajian rutin tiap pada subuh, asar, segala macam itu sehari bisa 3-4 kali acara, dan mereka dilatih menjadi khotib Jumat. Ya. Jadi dengan bangganya, jadi Pak Edi kalau di Pidum nggak ada khotib, ambil dari sini, kata Habib gitu. Dan seperti biasa ketika Habib keluar duluan, bebas duluan, saya kan masih sidang mondar mandir suka lewat itu. Lalu penghuni sana bilang, Pak Edi kalau nggak ada khotib, minta di sini, kita ada 20 orang khotib. Masya Allah gitu. Habib mencetak agitator. Jadi kontribusi Habib dimanapun beliau berada itu luar biasa, sangat positif. Nah saudara sekalian, ini beberapa hal yang sebagai pengantar saya kira, karena kita ada obrolan lain ya yang agak lebih serius ya. Oke, makasih banyak ya. Sama-sama. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.